Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmadi dari instansi SMK Negeri 1 Klupo, PPG tahap 3, kelas 3K. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pernikahan. Ya, anak-anakku semua, untuk tujuan pembelajaran kali ini yaitu satu, meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Dan yang ketiga, menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Dan yang keempat, menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Ya, kemudian untuk prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam ada pernikahan bahwa secara bahasa arti nikah itu berarti mengumpulkan, menggabungkan atau menjodohkan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, nikah itu artinya perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi atau pernikahan. Sedang menurut istilah syariah, nikah itu berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Kemudian tujuan pernikahan, seseorang yang akan menikah harus memiliki tujuan positif dan mulia untuk membina keluarga yang sakinah dalam rumah tangga. Di antaranya adalah satu, untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, wanita dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Nikahilah wanita karena agamanya. Kalau tidak, kamu akan celaka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tujuan pernikahan yang kedua adalah untuk mendapatkan ketenangan hidup. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Kemudian yang ketiga adalah untuk membentengi akhlak. Lalu yang keempat, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, untuk mendapatkan keturunan yang soleh. Dan yang keenam, untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Berikutnya berkaitan dengan hukum pernikahan, bahwa hukum nikah bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi mubah, bisa menjadi haram, dan bisa makruh. Nah, yang pertama, bisa menjadi wajib, yaitu bagi orang yang telah mampu, baik fisik, mental, ekonomi maupun akhlak, untuk melakukan pernikahan, mempunyai keinginan untuk menikah, dan jika tidak menikah maka dikhawatirkan akan jatuh pada perbuatan maksiat, maka wajib baginya untuk menikah. Kemudian
menjadi sunnah, yaitu bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh kepada maksiat. Lalu hukum nikah yang ketiga yaitu mubah, yaitu bagi yang mampu dan aman dari fitnah tetapi tidak membutuhkannya atau tidak memiliki syahwat sama sekali, seperti orang yang inkontinen atau lanjut usia. Kemudian yang keempat, ini bisa menjadi haram, yaitu bagi orang yang yakin bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban pernikahan, baik kewajiban yang berkaitan dengan hubungan seksual maupun berkaitan dengan kewajiban-kewajiban lainnya. Lalu bisa menjadi makruh, yaitu bagi seseorang yang mampu menikah tetapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang akan dinikahinya atau mendolimi hak-hak istri dan buruknya pergaulan yang dia miliki dalam memenuhi hak-hak manusia, atau tidak minat terhadap wanita dan tidak mengharapkan keturunan. Berikutnya yaitu rukun dan syarat pernikahan. Ini yang pertama, harus ada calon suami. Nah, untuk calon suami ini syaratnya bukan mahram si wanita, yang kedua orang yang dikehendaki, dan yang ketiga wajan atau beridentitas pria. Kemudian yang kedua ada calon istri. Syaratnya calon istri itu adalah satu, bukan mahram si laki-laki. Yang kedua, terbebas dari halangan nikah, misalnya masih dalam masa iddah atau status sebagai istri. Kemudian yang ketiga harus ada wali. Nah, syarat wali ini adalah satu, orang yang dikehendaki, bukan orang yang dibenci. Yang kedua, laki-laki, bukan perempuan atau banci. Yang ketiga, mahram si wanita. Yang keempat, balik, tidak bisa anak-anak, bukan anak-anak maksudnya. Yang kelima, berakal, maksudnya berakal sehat, tidak gila. Yang keenam, adil dan tidak fasik. Yang ketujuh, tidak terhalang mali lain. Lalu yang kedelapan, tidak buta. Yang kesembilan, tidak berbeda agama. Dan yang kesepuluh, merdeka, bukan seorang budak. Berikutnya harus ada 2 orang saksi. Nah, syarat saksi ini adalah satu, berjumlah 2 orang, bukan budak, bukan wanita, dan bukan orang asing. Kemudian syarat yang kedua, tidak boleh merangkap sebagai saksi walaupun memenuhi kualifikasi sebagai saksi. Dan yang ketiga, sunnah dalam keadaan rela dan tidak terpaksa. Kemudian yang kelima, harus ada ijab qabul, yaitu perkataan dari mempelai laki-laki atau wakilnya ketika akad nikah. Demikian anak-anak untuk materi pernikahan kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.